Ya, pada video yang kali ini gue mau review jam tangan yang udah kira-kira gue pakai selama 1 tahunan lah. Ya, setahun lebih kalau nggak salah. Ini BTW mereknya Digitech tipe yang DG3081T. Nah ini kalau nggak salah bisa dicari juga. Ini tipenya sama kayak, bukan sama sih, nama tipenya juga 3080 kalau nggak salah ini nama tipenya, selain 3081. Kenapa gua milih ini? Karena itu awet cuy. Ini tahan banget nih, tahan banget sama air, tahan banget sama dibanting lah. Ini kan banyak baret tuh, lo bisa lihat kan di sini kayak banyak baret-baret gitu. Ini udah kayak dibanting, kegores, diinjek-injek, dan itu masih awet cuy. Dan yang gua suka lagi tuh, pertama ini modelnya emang sama kayak kayak yang Casio yang 1000, yang 12.000 kalau nggak salah, 1000 atau 1200 itu, 1200 apa gitu, gue lupa. Ntar gue kasih deh nama tipenya sama gambarnya di sini. Dan ini tuh si backlightnya walaupun warna biru, backlightnya tuh di sini backlight L backlight nih namanya nih. Jadi hampir sama kayak yang Casio, cuman Casio kan warna kuning tuh. Nah ini warna biru situnya, dan nggak norak gitu, nggak norak si LED-nya ini. Terus gue mau kasih lihat kardusnya waktu gue beli jam tangan ini. Nah ini nih kardusnya nih. Kardusnya lumayan oke sih untuk harga jam tangan. Waktu itu gue beli jam tangan itu sekitar di angka 200 ribuan. Dia 210 ribu, 200 berapa lah. Cuman pas gue lihat di online shop sekarang tuh harganya sekitar 150 ribuan lah, lebih murah dibandingkan dari waktu gue setahun lalu itu. Nah untuk isinya, oh ya sebelumnya gue jam tangan ini tuh strapnya bukan warna hijau kayak gini nih. Strapnya tuh kayak ini, kayak strapnya tuh kayak gini nih. Nah strapnya tuh rantai. Cuman sekarang di banyak online shop juga ya, banyak sih yang jual langsung kayak rubbernya gini. Nah ini gue baru ganti. Nanti gue kasih tunjukin deh di mana link beli strap jam tangan ini. Ini kece sih, murah juga, nggak mahal-mahal banget. Dan ini pas dan gak maksa gitu si ukurannya tuh. Ya lanjut. Nah sebelumnya gue waktu itu kan si strapnya ini emang lumayan enak sih buat dipakai sehari-hari. Kayak nggak gampang nggak gampang kotor. Gue nggak tahu kalau misalnya gue sering pakai yang rubber gini atau yang kain tuh kerasa panas gitu kayak. Nah di pergelangan tangan gue tuh kayak kurang nyaman gitu kalau misalnya pakai kanvas atau pakai rubber. Ya ini gue pakai rubber ya karena gue bosan aja sama yang ini. Gue setahun pakai ini, tuh lihat kan, bisa kelihatan kan. Ini tandanya gue udah pakai setahun nih, banyak baret-baret gini. Nah tapi gue di sini punya sampel waktu si strapnya tuh masih baru. Dan bisa dilihat ini tuh warna hitamnya warna hitam gloss bro, glossy kayak satin, glossy dop gitu dah. Ini keren banget nih, sumpah. Waktu pas gue awal beli ini gue udah jatuh cinta banget sama jam tangan ini. Karena yang pertama modelnya tuh kayak Casio dan murah. Yang kedua karena si desain ininya tuh warnanya kayak hitamnya tuh hitam gagah gitu, gagah keren, mantap lah pokoknya. Kita lanjut lagi. Ini kita simpan dulu deh ke pinggir. Gua mau bahas, nah di dalam kotaknya tuh ada apa aja. Dalam kotaknya tuh ada yang satu ini, terus yang kedua ini buku manualnya,
Dan di sini banyak banget lo bisa lihat petunjuk-petunjuk, arahan-arahan ya dari fungsi jam tangan itu. Nah di sini juga kalau nggak salah ada kartu garansi. Bukan deh, nggak tahu deh. Pokoknya di sini dikasih tahu spesifikasinya apa aja. Nah ini nih spesifikasinya. Model tampilan standar, jam tangan, menit, detik, hari, tanggal, dan bulan. Fungsinya nih bisa lihat di sini bulan, tanggal. Banyak lah lo bisa lihat, baca di sini semua. Dan kalau nggak salah si jam tangan gua itu tuh ini bisa tahan air sampai kedalaman 100 meter. Walaupun gua belum coba sampai 100 meter ya, cuman ya untuk dipakai cuci muka, pakai kayak cuci tangan, kayak wudhu gitu. Itu masih bisa sih. Dipakai berenang juga malah bisa. Waktu itu gue pernah sih berenang di pantai sama di kolam renang juga, ini masih jalan sampai sekarang. Nah untuk isi boxnya cuman gini doang ya, simpel sih. Cuman yang gua impresiin harga 200.000 udah dapat box yang kayak gini. Box yang lumayan keren lah dengan buku manual yang kayak gini nih. Dan di dalamnya tuh ada ini nih semacam gabus gitu. Kayak semacam busa bukan gabus sih, ini busa yang bikin aman si jam tangannya. Nah udah boxnya segitu ya, ini sih yang bikin impresinya. Dengan harga segitu gue bisa dapetin jam tangan yang keren. Nah untuk sekarang gue mau kasih tunjuk fitur apa aja yang ada di dalam jam tangan ini tuh. Yang pertama yang pasti kan jam tangannya, jam utamanya. Dan di sini tuh ada sekitar 5 mode. 5 kayak 5 waktu kayak sholat 5 waktu. Nah ini waktu yang gue sering pakai dan ini waktu utamanya. Dan lo bisa klik ini. Nah klik ini kita langsung ke time 2 dan ini si jam tangan ini tuh worldwide time kalau nggak salah. Worldwide time. Nah di jam tangan ini tuh jam dunia, maksudnya jam dunia tuh kayak ada ya semacam bisa ya kalau misalnya lu lagi di Singapura lu tinggal ganti aja gitu kan, tinggal ganti klik adjust gitu, klik adjust. Nah lu bisa ganti lu lagi di mana. Dan ini berguna banget sih. Ini berguna banget, jadi kita nggak ribet buat ngatur lagi jam tangan waktunya gitu ketika kita lagi keluar negeri atau kemana gitu kan. Nah terus di sini juga ada waktu yang kedua. Nah ini waktu yang kedua ini misalnya gue lagi di Jeddah nih kalau nggak salah nih, Jeddah kan ini untuk jam time yang kedua yang mungkin lo pakai waktu kalau misalnya lo keluar negeri. Nah ini bisa diubah-ubah. Cara ngubahnya tuh gini, lo tekan sini sampai keluar bunyi kayak tit gitu tadi. Nah lo tinggal ganti-ganti di sini. Mana ya? Nah ini kesini lo search langsung. Nah lo search langsung, bisa dilihat kan pindah-pindah yang ininya nih, pindah-pindah. Nah gitu caranya. Dan di sini ada tulisan juga kayak ini nih, kayak tulisannya tuh dari singkatan TPE, singkatan nama negara gitulah, SEL ya, ini Tokyo, macam-macam. Nah untuk selanjutnya ada di sini tuh
ada alarm. Nah di sini alarmnya tuh ada 5 alarm kalau nggak salah. Iya 5 alarm. Nah lo bisa lihat di sini. Ini alarm 1, ini alarm 2, ini alarm 3, dan ini alarm 4, ini alarm 5. Ya keren juga sih. Untuk alarmnya ada 5 untuk di jam tangan sekecil ini gitu. Dan selain alarm juga di sini ada timer. Lo bisa set timer ini untuk berapa lama, karena timer ini kayak apa ya, ngitung mundur kalau misalnya lo lagi masak terus pengen di waktu gitu kan, kayak masak mie misalnya 3 menit, terus lo mau sambil bikin kopi misalnya gitu kan, takutnya kelupaan atau gimana, ini berguna banget sih. Cara aturnya tinggal kita tadi pencet adjust sampai keluar suara tit gitu. Nah di sini lo bisa ganti nih, ini untuk jam dan ini untuk menit, ini untuk detiknya nih. Dan kalau misalnya udah selesai, lo klik lagi adjustnya. Dan kalau misalnya untuk mulai untuk aktifin si timernya ini, lo tinggal pencet search kalau nggak salah. Nah langsung mulai itu. Nah udah. Terus selain timer juga ada stopwatch. Ya stopwatch ini berguna sih untuk misalnya lo lagi olahraga, lo lagi lari gitu kan, atau ngapain kayak gitu. Ya ini untuk berguna sih stopwatch. Dan untuk balikinnya lagi pencet adjust. Ya sama juga kayak timer tadi. Untuk balikinnya lagi kita pencet adjust. Nah udah. Ya untuk kesimpulannya sih gue suka ya karena si desainnya sih. Karena desainnya pertama karena desainnya mirip Casio yang 1200. Yang kedua karena emang murah juga. Murah, terus tahan air, yang pasti tahan air dan kuat. Baterainya juga ini belum pernah gue ganti sih. Belum pernah gue ganti selama 1 tahun gue pemakaian ini. Dan ya yang bikin impresinya keren sih ini dari boxnya sih. Boxnya yang bikin gue amazed gitu. Dengan harga segitu gue udah dapat jam tangan yang lumayan ya bagus lah durability-nya, sama box yang lumayan komplit. Ya walaupun dibandingkan dengan jam tangan lain, boxnya ini cuman kaleng sih. Ya nggak apa-apa lah, karena harganya juga worth gitu. Ya menurut gue sih ini worth it banget. Lo ketika beli jam tangan ini lo worth it banget ini. Digitech emang mantap sih. Walaupun mungkin desainnya suka ngejiplak dari yang Casio. Cuman ya ini alternatif aja sih. Alternatif kalau misalnya lo pengen jam tangan Casio tapi budget lo belum cukup buat beli jam tangan Casio-nya, ya gue saranin beli inilah Digitech yang 3080 atau 3081. Dan masih banyak juga tipe jam tangan yang Digitech lain yang mungkin mirip sama Casio. Dan gue mau rencana nih mau rencana beli Digitech lain yang sama juga modelnya sama Casio. Untuk video kali ini gue rasa cukup sih, segitu aja dari gue. Ya gue maksud dari video ini cuman pengen sharing aja apa yang gue pakai sehari-hari, apa yang gue suka pakai atau apapun lah yang ada di kehidupan gue. Ya walaupun ya gue nggak expert banget untuk masalah jam sih sebenarnya, cuman gue pengen sharing aja ke kalian sama apa yang gue pakai dan apa yang gue suka. Yang mudah-mudahan kalian terbantu dengan video ini yang mungkin pengen mencari jam tangan yang desainnya mungkin sama-sama kayak Casio. Cuman ya gitu aja dulu lah dari gua. Ya cukup sekian videonya. See you on next video.